harus dirangkum sebelum dibawa kepada mulia. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk Sobat Bahasa, semoga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan literasi, menyajikan obrolan menarik dalam rangka menyebarkan energi positif untuk Sobat Bahasa yang ada di rumah. Nah, kami ingin mengajak Sobat Bahasa yang ada di rumah untuk menggaungkan semangat literasi dalam rangka meningkatkan literasi pemuda melalui komunitas literasi. Halo Sobat Bahasa, gimana nih kabarnya? Semoga selalu bahagia ya, amin ya robbal alamin. Nah, bertemu lagi bersama saya, Nia Oktari, dalam siniar perdana kita yang berjudul Obrolan Literasi, meningkatkan literasi pemuda melalui komunitas literasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Tak kenal maka tak sayang makanya tak cinta. Begitulah perumpamaan yang tepat mewakili harapan kita pada hari ini. Kali ini saya ditemani oleh Kak Habib Safila Akbariski yang merupakan pendiri komunitas Kebun Kata dan merupakan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018. Iya, betul. Halo Kak Habib, halo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Dan Allah. halo juga untuk Sobat Bahasa semua. Iya, Masya Allah. Nah, lebah menyengat si anak dara di atas pohon sarang burung tempua. Salam semangat pembuka acara. Selamat menonton untuk semua. Oke, Kak Habib. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama nih Kak. Apa sih Kak latar belakang dari terbentuknya komunitas Kebun Kata ini? Oke, mungkin kalau bicara tentang sejarahnya sedikit, komunitas ini dibentuk tepat pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2020, berarti hampir memasuki 3 tahun gitu ya. Nah, pertama kali dibentuk oleh saya dan Kak Jovanka, lalu baru bergabung Jamie dan teman-teman lainnya. Itu ketika saya bertemu dengan Kak Jovanka di salah satu kegiatan kantor bahasa juga yang berkenaan dengan kepenulisan, lalu kami di situ pertama kali bicara, diskusi gitu. Dan sepertinya saat itu kami merasa dibutuhkan ya satu komunitas yang bergerak di bidang literasi khususnya sastra yang berisikan anak muda seperti itu, sehingga jadi saya dan Kak Jovanka sepakat untuk membentuk satu komunitas. Lalu kami pun menghubungi Jamie Batintikal yang waktu itu masih berada di Jogja, dan akhirnya terbentuklah dari kami bertiga, lalu mengajak teman-teman lainnya untuk bergabung seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Tadi kan latar belakang nih Kak. Kalau tujuan dari komunitas ini seperti apa sih Kak? Oke, kalau tujuan secara besarnya pasti kami ingin komunitas ini punya kontribusi khususnya di bidang literasi di Bangka Belitung. Nah, yang nanti akan terpecah menjadi tujuan-tujuan kecil yang berkaitan dengan kepenulisan. Lalu kalau bicara tentang kegiatan pun kemarin sempat bicara tentang bedah film gitu. Nah, jadi ingin merambah ke dunia literasi dan berkontribusi atau berkecimpung di dalamnya seperti itu. Oke, Masya Allah ya, menarik sekali ya. Tadi kan kakak sudah menyebutkan nama Kak Jovanka ya. Nah, selain kakak dan Kak Jovanka nih, siapa aja sih yang terlibat dalam komunitas Kebun Kata ini? Oke, kalau yang terlibat sejauh ini ada 23 peserta atau 23 anggota gitu ya yang tergabung di dalam komunitas ini, dan semoga terus bertumbuh karena memang kami pun berkolaborasi dengan komunitas pustakawan pelajar yang ada di SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Nah, jadi sering bersama-sama menyelenggarakan kegiatan bersama komunitas itu. Nah, selain saya dan Kak Jovanka sendiri, secara garis besar ada Jamie Batintikal. Nah, beliau yang saat ini termasuk sebagai sastrawan muda yang saat ini sedang menetap di Yogyakarta. Lalu ada Bu Ira Esmeralda juga yang rasanya tidak berlebihan jika menyebut beliau sebagai sastrawan Bangka Belitung. Dan ada Aryo Dwi Pangga juga yang merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia di UNY, dan masih banyak lagi. Masya Allah, banyak sekali orang hebat ya yang tergabung dalam komunitas ini. Selanjutnya nih Kak, bentuk dari kegiatan komunitas literasi ini seperti apa sih Kak?
Oke, kalau bicara bentuk kegiatan, beberapa yang sudah kami laksanakan sepanjang hampir 3 tahun ini, itu seperti diskusi sastra. Nah, seperti yang awal sekali, dulu itu kami sempat kolaborasi dengan salah satu sastrawan sekaligus dosen asal Sumatera Selatan, Kak Rizky Turama. Nah, kami sempat diskusi via Zoom, karena memang salah satu yang menguntungkan adanya komunitas di zaman sekarang ini ya kemudahan kumpulnya. Jadi tidak harus selalu kumpul fisik dalam satu ruang yang sama, tapi juga bisa melalui Zoom. Nah, itu jadi salah satu bentuknya diskusi sastra. Ada juga diskusi atau bincang film. Nah, bincang film yang pernah kami laksanakan itu adalah bincang film ketangan gitu ya. Nah, itu atau sepeda lah kalau bahasa Indonesianya gitu. Nah, itu film yang dibuat oleh pemuda asal Bangka Belitung juga, tepatnya orang Muntok gitu ya, Bangka Barat. Nah, itu kami bahas karena ada muatan lokal atau kebudayaan Bangka Belitung yang sangat erat gitu. Jadi sangat bagus untuk didiskusikan seperti itu. Oke, Masya Allah sekali ya. Menarik ya komunitas ini. Tadi kan bentuk kegiatannya, Kak. Kalau kegiatan yang berkenaan dengan pemuda-pemudi di Bangka Belitung nih, manfaatnya seperti apa sih, Kak, dari komunitas ini? Oke, mungkin yang secara spesifik berkenaan dengan sastra gitu ya. Nah, karena sebagai satu komunitas sastra, tentu kalau di dalam manajerial satu komunitas itu kan pasti bicara pra, lalu inti dan pasca gitu ya. Nah, kalau pranya itu pasti berkaitan dengan bagaimana membentuk motivasi atau keinginan dari anggota komunitas untuk bisa berkarya. Karena pasti outputnya itu adalah berkarya gitu. Nah, jadi perannya itu menumbuhkan motivasi itu. Nah, itulah fungsinya kumpul gitu ya, diskusi baik yang berkolaborasi dengan pihak luar maupun internal kami sendiri gitu. Misalnya membahas satu topik tertentu atau membahas satu karya dari anggota komunitas itu. Nah, untuk ya manfaat bagi komunitas tentunya adalah tumbuhnya atau berkembangnya minat khususnya di bidang literasi yang tidak hanya bicara puisi, cerpen, novel, tapi juga merambah ke film, lalu ke musikalisasi puisi. Jadi menjadi sesuatu yang bisa lebih luas seperti itu. Oke, Masya Allah, menarik sekali ya kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini. Tadi kan udah kegiatannya, Kak. Sekarang ada nggak sih, Kak, kendalanya? Kendala yang dihadapi dalam komunitas ini? Oke, kalau tadi saya sudah sempat menyinggung salah satu kemudahan adanya komunitas di zaman sekarang ini, terutama setelah pandemi COVID ini kan adalah ketika kita tidak harus selalu kumpul dalam satu ruang yang sama gitu ya, karena bisa melalui ruang-ruang digital seperti Zoom atau Google Meet. Nah, tapi kadang ini juga menjadi, kalau saya bilangnya mungkin bukan kendala tapi lebih kepada tantangan. Bagaimana mengumpulkan orang di dalam, meskipun tidak di dalam satu tempat yang sama, tapi di dalam satu waktu yang sama, misalnya seperti itu. Karena kalau bicara komunitas, rasanya kurang afdal atau kurang greget aja kalau sekadar bicara via grup WhatsApp saja. Tapi juga perlu ada bincang atau diskusi secara lisan yang itu bisa terakomodasi melalui pertemuan secara langsung maupun pertemuan melalui Zoom. Dan memang terasa sekali kan bedanya antara pertemuan melalui virtual atau melalui langsung. Nah, yang jadi tantangan ini bagaimana ketika diadakannya pertemuan secara langsung. Karena kami biasanya menyelenggarakan pertemuan secara langsung itu di Wilhelmina Park atau Taman Sari ya, dulu dikenal Taman Sari. Nah, itu bagaimana agar kegiatan itu bisa diikuti oleh sebanyak-banyaknya anggota komunitas atau oleh anggota di luar komunitas itu, agar ya terjalin diskusi yang menarik, diskusi yang kritis, diskusi yang berbobot seperti itu, sehingga ya yang berkembang minat literasinya itu tidak hanya kami saja dalam lingkup kecil, tapi juga bisa memengaruhi orang-orang di sekitar kami seperti itu. Masya Allah ya komunitas ini. Tadi kita udah bertanya tentang kendala ya, Kak ya. Nah, kali ini apa aja sih, Kak, hasil dari komunitas ini, Kak? Misalnya seperti produk-produk, misalnya buku, atau Kak pernah menerbitkan karya sastra atau gimana, Kak? Silakan dijelaskan. Oke, kalau berbicara terkait hasil berupa produk, sejauh ini memang masih menjadi rencana untuk agar setiap anggota komunitas itu membuat satu karya yang nanti akan diantologikan. Nah, tapi ini memang masih tahap penggarapan karena
kami tidak mau tidak mau terlalu terburu-buru atau terlalu gegabah dalam membuat satu karya, karena memang kami memahami proses kreatif yang butuh waktu dari mulai bagaimana membangun motivasi kepenulisan itu sendiri, lalu menciptakan karyanya, sampai dengan setelah karya itu tercipta, bagaimana proses pasca karya itu tercipta. Nah, itu proses yang memang butuh waktu, dan ya memang karena tidak difokuskan secara langsung bahwa setiap anggota komunitas itu harus bikin satu puisi misalnya atau satu cerpen. Karena ada juga kok karya berupa musikalisasi puisi misalnya, karena beberapa waktu lalu kami sempat kolaborasi dengan teman tuli Bangka Belitung, lalu ada Yayasan ABB juga. Nah, itu kami membuat satu musikalisasi, bukan satu, 2 atau 3 saya lupa, itu tahun kemarin. Musikalisasi puisi yang berhubungan dengan disabilitas seperti itu. Nah, itu kan menjadi satu produk juga, satu produk yang tidak hanya karya tulis tapi juga ada karya audio, karya visual gitu, film juga. Nah, jadi memang naskah film juga gitu. Jadi tidak melulu bicara komunitas literasi atau komunitas sastra itu ya mencipta puisi atau cerpen saja, tapi juga kami ingin lebih dari itu seperti itu. Oke, Masya Allah ya penjelasan dari Kak Habib. Pemirsa di rumah yang butuh wadah nih, cocok banget ya gabung bersama Kak Habib dalam komunitas Kebun Kata, Kak ya. Yap, betul sekali. Untuk kesan yang terakhir nih Kak, boleh dong dikasih kata-kata penutup nih untuk pemirsa yang ada di rumah. Sulit sekali kalau rasanya harus diminta kata-kata penutup, tapi kalau bicara tentang slogan komunitas, mari menanam kata bersama-sama. Nah, ini implisitkan atau memberi pesan kepada kita bahwa dalam berkarya atau dalam berproses kreatif itu memang usahakan tidak sendiri gitu. Usahakan, karena di zaman sekarang ini sangat butuh kolaborasi gitu. Nah, kolaborasi itu memperkuat tim, memperkuat motivasi, memperkuat manajerialnya juga gitu, karena bisa saling belajar. Nah, jadi yuk kita bersama-sama memberikan kontribusi, khususnya kalau bicara komunitas literasi ya bagaimana kita bisa memberikan kontribusi di bidang literasi khususnya di daerah Bangka Belitung, seperti itu. Oke, Masya Allah ya diskusi kita pada hari ini. Tentu teman-teman di rumah sudah banyak banget Kak ya ilmu yang disebarluaskan nih dalam siniar kita kali ini. Masya Allah bermanfaat nih teman-teman, tapi tetap ya jangan lupa kalau yang masih ketinggalan silakan ulang lagi videonya dari awal. Nah, ini penutup nih dari saya Kak ya. Segala sesuatu itu bisa dilakukan jika teman-teman pemirsa di rumah berpikir bisa dan mau melakukannya. Betul kan Kak ya? Masya Allah. Pergi ke pasar menjual durian. Pasar dibuka setiap pekan. Sampai berjumpa, saya haturkan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Nia Oktari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.